Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini Selasa 10 Zulhijjah tahun 1442 Hijriah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha di Surau Gonjau, surau yang kita cintai. Tentunya doa dan harapan kita, semoga kita yang hadir mengikuti sholat Idul Adha pada pagi hari ini tetap dilimpahkan rahmat, dicurahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi dari segala mara bahaya, termasuk mara bahaya virus corona. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri dan tauladan bagi kita umat manusia dan umat Islam khususnya. Dan yang tak kalah penting, aktif mengajak kita semua yang hadir para jamaah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping meningkatkan imun dan kita tingkatkan iman kita kepada Allah, kita tingkatkan imun kita supaya kita tidak terserang oleh penyakit, kita tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Di bulan Zulhijjah ini ada beberapa ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Yang pertama adalah ibadah haji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Sungguhnya kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi ibadah haji itu adalah kewajiban bagi siapa? Bagi setiap umat Islam, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya mampu. Mampu dalam segi keuangan, mampu juga dalam segi situasi dan kondisi.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sudah 2 tahun saudara-saudara kita antrian untuk berangkat ibadah haji. Puluhan tahun mereka menunggu keberangkatan ibadah haji. Tetapi sayang, Allah tidak mengizinkan dengan adanya pandemi corona ini, sehingga 2 tahun sudah umat Islam Indonesia tidak berangkat haji. Oleh karenanya mari kita memohon kepada Allah, mendoa kepada Allah, semoga tahun depan Allah hilangkan pandemi ini, Allah hilangkan bala ini, Allah hilangkan virus ini, sehingga umat Islam bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang, temakatul al-mukarramah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Itu bentuk ibadah yang pertama yang disyariatkan Allah kepada kita umat Islam di bulan Zulhijjah ini. Yang kedua, ibadah yang kedua yang disyariatkan Allah di bulan Zulhijjah ini ialah melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Kita tahu salat Idul Adha ini hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, dan faedahnya sangat besar. Siapa yang melaksanakan salat Idul Adha 2 rakaat bersama imam, kemudian mengikuti khutbah, maka derajatnya diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali selama ini kita dilecehkan, diremehkan oleh orang lain, oleh masyarakat. Tetapi kalau dengan kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha, mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah, juga kita dipandang oleh sesama manusia. Dipandang dalam artian tidak dilecehkan dan tidak diremehkan. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Sedangkan yang ketiga, ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini adalah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah sunnah, ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah beri kepadamu nikmat yang besar, nikmat yang banyak, maka oleh sebab itu salatlah, dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka akan punah, mereka akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berbicara tentang kurban, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, kurban adalah suatu ibadah yang sudah rutin kita laksanakan setiap tahun. Adapun pengertian kurban, kalau kita tinjau dari segi bahasa, artinya orang yang mendekatkan diri. Kurban berasal dari kata qaraba yang berarti kurbanan, artinya dekat atau mendekatkan diri. Berarti orang yang berkurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah atas dasar rasa syukur karena nikmat yang sudah diterima. Jadi orang yang berkurban itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Kalau seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah doanya akan diijabah, keinginan-keinginannya akan dipenuhi, harapan-harapannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu doa-doanya akan tertolak, atau setidaknya doanya akan ditunda oleh Allah. Memang Allah berjanji, siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan. Tetapi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, doanya ditunda dulu oleh Allah untuk dikabulkan. Inilah pengertian kurban secara bahasa, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian kurban secara istilah ialah menyembelih hewan kurban pada hari nahar atau pada hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ibadah kurban. Alhamdulillah, di surau kita ini ada 7 kelompok yang ikut berkorban. 7 kelompok, ya 7 ekor sapi ditambah dengan 2 ekor kambing. Semoga yang berkorban dirahmati oleh Allah, yang berkorban semakin dekat dengan Allah, yang berkorban semoga dikaruniai oleh Allah rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah ruah. Dan kami masyarakat sangat berterima kasih sekali kepada saudara-saudara kami yang sudah mempercayakan ibadah korbannya untuk dilaksanakan di desa kami ataupun di surau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Memang ibadah kurban itu hanyalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, sunnah yang sangat-sangat disarankan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai dasar, sebagaimana hadis Nabi, man kana lahu sa'atun falam yubahi fala yuqarribanna musallan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang punya kesempatan untuk beribadah kurban tahun ini, lalu dia tidak mau menyembelih kurban atau tidak mau berkurban dengan alasan mungkin pelit dan lain sebagainya, maka kata Allah, kata Rasul, jangan dekati musala kami. Jadi orang yang sudah punya kemampuan, sudah punya kesempatan, sudah punya uang untuk berkurban, tetapi dia malas berkurban atau tidak mau berkurban dengan alasan karena masih ada sifat pelit alias medik dalam jiwanya, maka orang itu, kata Rasulullah, jangan dekati musala kami, jangan dekati tempat sholat kami. Artinya jangan dekati masjid, musala atau tempat ibadah kami. Ini ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang sudah punya kesempatan untuk berkurban, tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a Yahudiyan wa insya'a Nasraniyan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sudah punya kesempatan untuk beribadah kurban, dia tidak mau berkurban, maka matinya, kata Rasulullah, matinya mati Yahudi atau mati Nasrani. Inilah yang mengerikan kita, bapak dan ibu saudara-saudara sekalian. Orang yang sudah punya kemampuan, tapi dia tunda-tunda untuk berkurban, dia cari 1001 alasan untuk menunda kurbannya. Jika dia mati pada saat itu, kata Rasulullah SAW, matinya mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, sekali lagi kita mengajak, kalaupun tidak ada berkesempatan pada tahun ini untuk beribadah kurban, mari kita berkurban pada tahun-tahun berikutnya. Karena faedah daripada ibadah kurban itu sangatlah banyak. Yang pertama, ibadah kurban itu terjalinnya silaturahim, terjalinnya sosial kemasyarakatan, adanya perhatian antara yang kaya dengan si miskin. Cobalah dengan ibadah kurban, yang kaya semakin dekat kepada si miskin, yang miskin pun semakin dekat kepada si kaya. Jadi ada hubungan antara si kaya dengan si miskin. Ada hablum minan nas. Tetapi coba kalau tidak ada kurban, tentu si kaya tidak mau berkurban, si miskin pun tidak mendapatkan, katakanlah ya, daging kurban dan lain sebagainya. Tentu si miskin dia tidak akan mendoakan karena tidak pernah mendapat.
Si miskin yang mendapat daging kurban, dia akan mendoakan orang yang berkurban ataupun orang yang bersedekah ataupun orang yang berinfak kepadanya. Semoga orang yang berkurban, bersedekah, berinfak kepadanya diberkahi oleh Allah dan dilipat gandakan rezekinya. Jadi dengan adanya ibadah kurban terjalinlah hubungan yang harmonis antara si kaya dan si miskin. Juga silaturahmi di antara sesama umat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Adapun mengenai daging kurban, para peserta kurban boleh memakan sebahagian, ya, sebahagian, bukan separuh, sebahagian daripada daging kurban. Sebagaimana Rasul bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wadakhiru." Makanlah daging kurban itu boleh, dan sedekahkan juga boleh, wadakhiru, dan disimpan juga boleh. Yang disimpan yang mana? Yang bagian peserta kurban yang sedikit itu kan boleh disimpan 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu. Kita sebagai peserta kurban dapat 2 atau 3 kilo, kemudian kita buat rendang, belum habis 1, 2, 3 hari, nggak apa-apa. Jangan kita peserta kurban lalu dapat kita 2 atau 3 kilo, kita masak, kita bikin rendang, harus habis 1 hari, tidak mungkin. Jadi daging kurban itu boleh dimakan oleh peserta kurban, boleh juga sebagian besar disedekahkan, dan boleh juga disimpan. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak ragu dalam hal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Ibadah kurban juga merupakan kendaraan kita nanti di yaumul hisab. Saat kiamat datang, bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Gunung-gunung meletus, air laut tumpah ke darat. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan gunung-gunung saja berterbangan seperti kapas. Itulah yang namanya kiamat kubra. Semua manusia mati, semua makhluk mati, semua binatang mati, termasuk malaikat juga mati. Tapi setelah itu manusia dibangkitkan oleh Allah kembali. Setelah air kering, setelah dunia ini seperti lapangan, seperti padang mahsyar yang luas, di saat itulah manusia dibangkitkan oleh Allah seperti cendawan tubuh. Manusia dihidupkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Tidak terbayangkan berapa banyaknya jumlah manusia. Dan masing manusia itu akan dihisab, akan dihitung amal baik dan amal buruknya. Jika amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, insya Allah dia masuk surga. Tapi kalau amal buruknya, amal jahatnya yang lebih banyak daripada amal baiknya, jelas dia masuk neraka dulu kalau dia tidak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu banyaklah bertobat. Maka dengan padang mahsyar yang sangat luas itu menuju ke tempat penghisaban, maka manusia yang atau orang-orang yang senantiasa berkurban ketika dia hidup di dunia, maka dia berkendaraan menuju tempat penghisaban tersebut. Dalam satu hadis diceritakan terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, jangan engkau biarkan hambaku itu berjalan kaki menuju tempat penghisaban, karena hambaku itu sudah terbiasa berkendaraan. Ketika hambaku itu di dalam rahim ibunya, maka kendaraannya adalah kandungan ibunya. Ketika hambaku itu sudah lahir ke dunia, maka kendaraannya adalah layaknya kendaraan di dunia. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, ada kapal, pesawat, dan lain sebagainya. Ketika hambaku itu sudah meninggal dunia, maka kendaraannya adalah keranda yang disandang, yang dijagal oleh para kaum muslimin yang masih hidup. Dan ketika hambaku itu menuju tempat penghisaban, maka kendaraannya adalah binatang korban atau hewan kurban yang pernah ia kurbankan ketika dia di dunia. Bapak, ibu, saudaraku kaum muslimin muslimat, tapi jangan ibu-ibu dan bapak bayangkan bahwa kita yang berkurban akan naik sapi atau kambing yang kita kurbankan. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kurban-kurban kita itu dengan bentuk kendaraan yang tidak terbayang oleh kita.
Tidak bisa kita bayangkan. Mungkin berbentuk apa nanti diganti oleh Allah. Itulah yang akan menghantarkan kita kepada tempat penghisaban. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.